cinta kita kepada Allah itu sudah memenuhi hati kita, sehingga kita memperoleh kenikmatan di dalam berzikir, di dalam menyebut asma-Nya, di dalam berdoa kepadanya. Doa tidak lagi berisi permohonan. Apakah Tuhan mengabulkan permohonan kita atau tidak? Terserah saja. Tapi ada kenikmatan ketika kita bermohon kepadanya. Kalau orang sudah sampai kepada cinta pada tahap yang kedua ini, rasanya Nah, kalau kita bicara ya tentang lezatnya hakikat cinta begitu, atau umpamanya cinta itu bisa memacu gairah kerja gitu, atau juga cinta itu melindungi manusia dari siksa, kita bisa dekat kepada Allah. Hanya cinta ini kan tentunya kepada Allah ada tahapan-tahapannya. Menurut Kang Jalal gimana tahapan-tahapan cinta kepada Allah ini? Tapi sebelum ke situ, Pak Arif, tadi Pak Arif nyebut apa? Lezatnya cinta, lezatnya, kan? Apa? Cinta itu memacu gairah kerja. Di meja saya ini ada buku ini ya, The Miraculous Powers of Love. Kekuatan yang menakjubkan dari cinta. Dari cinta ya. Ini dimulai dengan pengalaman orang-orang yang berada di kamp-kamp konsentrasi yang mendapat penganiayaan seperti saudara-saudara kita di Bosnia. Itu menakjubkan bahwa orang-orang yang beragama karena cinta itu lebih tabah, lebih kuat, dan bahkan secara fisik walaupun tubuhnya kecil, mereka lebih tahan menderita. Kemudian di antaranya yang psikolog yang kemudian jadi psikolog besar juga itu Viktor Frankl keluar dari situ dengan satu kesimpulan bahwa manusia ini perlu mencintai. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, kita tabah dalam berkorban juga. Jadi kalau kita mau berkorban pun, pengorbanan kita itu dirasakan lezatnya karena untuk dia yang kita cintai. Ya, untuk dia yang kita cintai, kita mau melakukan apa saja kan. Jadi penderitaan pun tidak dirasakan sebagai penderitaan. Kalau itu karena cinta. Gitu. Buku itu menarik karena menceritakan betapa besarnya pengaruh cinta ini dalam kehidupan kita. Jadi misal kalau doa, kalau kita berdoa karena cinta dan bukan karena tadi itu. Kita seringkali berdoa isinya instruksi-instruksi saya sama Tuhan ya. Meminta. Do this, do that ya. Untuk saya misalnya Tuhan amankan deposito saya di bank ya, dan sebagainya yang berupa instruksi. Saya sering berdoa, ya Allah ampunilah kesalahan saya. Jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya juga kadang-kadang malu gitu. Sebab kebanyakan doa-doa kami ini meminta saja gitu. Betul. Seolah-olah ya malulah begitu. Malu betul kepada Allah itu tidak ada henti-hentinya meminta. Ini kurang. Doa seperti itu katanya cuma kelanjutan dari magi, dari ilmu sihir saja pada masyarakat primitif. Kan dalam sihir gimana itu datangkan hujan, datangkan ini secara supranatural. Doa yang begitu katanya tidak menyehatkan jiwa. Tidak ya. Dan tidak menimbulkan kelezatan. Bukan tidak salah berdoa seperti itu karena Al-Qur'an juga mengajarkan. Saya masih boleh meneruskan doa itu kan. Masih boleh meneruskan. Cuma mungkin sekarang kita harus mulai memolesnya dengan cinta. Artinya sebelum menyampaikan permohonan-permohonan itu, mulailah doa dengan semacam rintihan ya di hadapan Tuhan. Semacam pengakuan. Tuhanku, inilah hamba-Mu yang lemah menghadap kepadamu misalnya. Itu kan tidak berisi instruksi, tapi itu sebuah confession, sebuah pengakuan. Sehingga doa itu seperti perbincangan antara asyik dengan maksyuk ya, antara dua orang yang saling mencintai ya, mencintai. Nah, katanya doa-doa seperti itu yang comforting itu, yang healing. Yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dengki dan penyakit-penyakit dendam dalam diri. Tetapi untuk membuat seseorang mau mengaku bahwa dirinya itu rendah, kurang,
memang harus menghilangkan egoisme dari diri itu ya. Ya, Dan melihat Allah sebagai maha betul. besar dan Ya. maha pencipta gitu. Ya, Pak Arif itu menyebut ini dua katanya, dua inti keberagamaan lah. Jadi orang kalau sudah sampai kepada yang dua itu, Ya. dua sifat itu ada pada dirinya. Bukan inti keberagaman, inti ibadah. Ibadah. Inti ibadah, yaitu katanya pertama zillatul ubudiyah, perasaan rendah sebagai hamba. Dan pada saat yang sama uzmatur rububiyah, ya, kebesaran, izzatur rububiyah, kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi harus, kalau kita sudah mempertentangkan kedua itu, perasaan diri kita yang hina berhadapan dengan Tuhan yang maha mulia, Besar, ya. diri kita yang kotor berhadapan Dia yang maha suci. Ya, ya. Saya kira di sini ada salah satu contoh doa di dalam buku Pak Arif itu yang menceritakan itu doa sahur, doa dini hari. Ya. Ketika ya kita selesai salat malam, lalu kita merintih di hadapan Allah. Di situ doa itu dimulai dengan semacam pengakuan. Tuhanku, setiap saat dari Engkau turun kepadaku nikmat-Mu. Tapi pada saat yang sama para malaikat naik menghantarkan segala kejahatanku kepadamu. Jadi itu ada satu kebesaran rububiyah dipertentangkan dengan kehinaan seorang hamba. Ya, Jadi ya. Engkau memberi kepadaku. Kadang-kadang tanpa aku sampaikan permohonan kepadamu, Engkau sudah berikan kepadaku. Tapi ketika Engkau meminta kepadaku, aku selalu menghindari untuk memenuhi permintaanmu. Itu dipertentangkan itu. Dan doa-doa seperti itu juga seperti yang terdapat dalam buku ini. Itu doa-doa cinta. Sedikit sekali berisi permintaan itu, tapi lebih merupakan obrolan obrolan ya, dengan Tuhan. Ya, kalau orang cinta itu kan asik ngobrol gitu. Betul. Ya. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya belum dijawab tadi. Ya. Kriteria dan tahapan cinta Ya. kepada Allah ini bagaimana? Ya. Artinya sebetulnya kita semua mempunyai kecintaan kepada Allah. Ya. Kita semua sebetulnya. Cuma tahapnya sajalah yang berbeda. Ya. Ada kecintaan yang paling dangkal lah, paling rendah, yaitu begitu rendahnya kecintaan ini sampai kita sendiri tidak merasakan bahwa kita mempunyai kecintaan seperti itu. Tapi kecintaan seperti itu tampak misalnya bahwa kita ini misalnya ada cinta kepada Allah. Katakanlah ketika kekasih Allah dihinakan orang, kita marah. Misalnya Rasulullah itu dicintai oleh Allah. Yeah. Tapi kemudian ada orang menghina Rasulullah, kita marah. Yeah. Ya. Itu adalah butir-butir kecintaan yang sebetulnya masih berada di dalam kalbu kita, yang munculnya hanya di dalam waktu-waktu tertentu saja. Yeah. Artinya karena dangkalnya lah dia hanya. Jadi harus menunggu situasi dulu ya. Menunggu situasi. Begitu kelihatan situasinya menyinggung dia, betul, baru dia bereaksi. Ya. Dan saya kira termasuk itu kecintaan orang-orang yang tadi disebutkan Pak Arif, yang ketika dapat musibah, dia datang berlindung kepada Tuhan. Itu bagus juga itu sebetulnya, daripada ketika dapat musibah dia berlindung kepada selain dia kan. Artinya ada daya tarik yang membawa dia untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya malah kadang-kadang kalau orang kena musibah, saya mengatakan kamu harus beruntung karena masih diberikan porsi musibah untuk ingat kepada Allah. Betul. Sebab bagaimana ya kalau umpamanya kita, dan musibah ini kan atau cobaan kepada kita ini bisa berupa kenikmatan, bisa juga berupa suatu yang kepedihan begitu. Tapi dua-duanya harus dianggap sebagai suatu tempaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tahapan berikutnya betul. bagaimana? Ya itu artinya itu sudah adalah bibit cinta pada diri kita semua ini, sudah ada bibit cinta kepada Allah itu. Sekarang tinggal meningkatkannya saja ya. Tingkat yang kedua, ketika cinta itu sudah memenuhi, cinta kita kepada Allah itu sudah memenuhi hati kita, sehingga kita memperoleh kenikmatan di dalam berzikir, di dalam menyebut asma-Nya, di dalam berdoa kepadanya. Doa tidak lagi berisi permohonan. Apakah Tuhan mengabulkan permohonan kita sudah atau terserah tidak? Terserah saja, tapi ada kenikmatan ketika kita bermohon kepadanya. Kalau orang sudah sampai kepada cinta pada tahap yang kedua ini, rasanya dia tidak ingin
menggunakan waktu luang selain daripada bermunajat dengan dia. Jadi kalau ada itu setiap waktu kalau bisa dia gunakan untuk munajat dengan dia. Kalbunya karena selalu terisi dengan zikir kepada Allah. Tapi itu pun baru tahap kedua. Lalu yang terakhir? Yang tahap terakhir ketika katanya munajat kepada Allah, zikir kepadanya, berdoa kepadanya, tidak memuaskan kerinduan dia kepada Allah. Dia masih semua itu rasanya tidak cukup, kurang saja. Masih kurang saja. Jadi saya mungkin harus menggambarkannya dengan cerita Fariduddin Attar. Bagaimana? Dalam Mantiqut Thair. Dan cerita ini sangat populer. Ini Khazanah Persi. Itu cerita Laila Majnun. Ini waktu kita sangat singkat, jadi harus cepat. Jadi saya mau percepat sedikit. Ini jadi singkatnya, ada seorang pemuda yang mencintai pemudi lah, namanya Laila. Laila itu penggembala kambing. Jadi tahap yang pertama itu pemuda itu dia mencintai kambing Laila sebelum mencintai Lailanya. Dia elus kambing itu. Dan ada kenikmatan lah dalam mengelus-ngelus kambing itu. Seakan-akan dia mengelus-ngelus Laila. Sampai satu saat ketika Laila tidak datang ke tempat mengembalakan kambingnya, dia kemudian mengubah dirinya jadi kambing. Dia bungkus dirinya supaya ditutup dengan bulu domba. Dan kemudian bersama kambing-kambing itu datang hanya supaya dia bisa melihat Laila. Itu cerita Laila Majnun ini sering oleh para sufi dijadikan ibarat tentang kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi pertama, kecintaan kita kepada Allah itu diwujudkan dengan mencintai apa yang dicintai Allah. Dan yang kedua, bahwa orang itu kalau dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, jadi apapun dia mau. Sekiranya dia jadi debu sekalipun, asal debu itu berada di depan, di hadapan duli kekuasaan Rabbul Izzati, dia mau melakukan itu semua. Bahkan itu jadi satu kehormatan baginya. Hatta menjadi debu sekalipun, gitu, di bawah naungan Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Nah, Kang Jalal, ini harus dilanjutkan ini perbincangan kita pada suatu saat lain. Tetapi kelihatannya mudah-mudahan kita bisa membina diri kita untuk mencapai tahap cinta kepada Allah yang katanya di dalam bacaannya ini, rasa dahaga betapa rindunya aku kepada yang melindungiku tanpa aku melihatnya, tapi tetap kita cinta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan para pemirsa dengan perbincangan kita memahami, insya Allah bertahap sedikit demi sedikit kita akan selalu tidak puas, rindu kepada Allah, dan Allah dengan demikian tentunya akan insya Allah melindungi kita dan memberikan kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Terima kasih Kang Jalal. Saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.